Binsar Panjaitan kerap dijuluki sebagai Menteri Segala Urusan, kemudian juga Perdana Menteri RI, bahkan The Real President. Julukan itu melekat karena selama ini ia kerap dipercaya menangani banyak hal oleh Presiden Joko Widodo di luar tugas-tugasnya sebagai Menko Marves. Luhut sempat diberi beberapa tugas oleh Presiden Jokowi, seperti menangani permasalahan COVID-19 dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hingga mengurus proyek kereta cepat. Di samping tugas tambahan, ia juga memiliki karir cemerlang di pemerintahan. Setidaknya ada 7 posisi menteri yang pernah dijabat Luhut, di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi seperti saat ini. Sejak tahun 2014, Luhut memang sudah menjadi jenderal andalan Jokowi di berbagai posisi. Awalnya ia menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, sebuah unit lembaga yang baru ada di era Jokowi. Kemudian saat terjadi reshuffle pada Agustus 2015 silam, Luhut digeser ke pos Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Terakhir saat reshuffle pada Juli 2016, Luhut kembali digeser sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Sebelum berkiprah di Kabinet Jokowi, diketahui Luhut juga pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada era Presiden ketiga B.J. Habibie. Sebelum itu, Luhut pun berkiprah di militer. Jabatan terakhirnya adalah Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat pada tahun 1997 hingga 1998. Ia pensiun dengan pangkat Purnawirawan Letnan Jenderal TNI. Namun siapa sangka, di balik tingginya kepercayaan Presiden Jokowi pada Luhut, ternyata dulu ia pernah ditolak masuk ke dalam kabinet. Politikus senior PDI Perjuangan Pandan Nababan mengatakan pada periode pertama Presiden Jokowi, nama Luhut pernah tidak masuk dalam Kabinet Menteri Jokowi periode 2014-2019. Mengetahui hal itu, Panda mengatakan ia kemudian diminta oleh Luhut untuk menanyakan kepada Jokowi mengapa namanya tidak masuk dalam susunan kabinet. Usut punya usut, ternyata ada tokoh yang menolak kehadiran Luhut di dalam kabinet. Penolakan itu diduga datang dari Yusuf Kalla yang ketika itu menjadi wakil presiden. Penolakan juga datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Setelah melewati sejumlah tahapan lobi-lobi politik, Luhut akhirnya bisa menjadi salah satu Menteri Jokowi, bahkan hingga kini menjadi kepercayaannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.